Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video penjelasan materi tentang limit fungsi aljabar bagian 1. Di kesempatan kali ini kita akan jelaskan mengenai konsep dari sebuah limit fungsi aljabar. Misalnya terdapat pernyataan Kimia Farma mampu memproduksi 1000 dosis vaksin setiap hari. Secara teoritis, pernyataan ini merupakan limit atau batas untuk pencapaian hasil. Namun, pada prakteknya, pada kondisi tertentu, target tersebut bisa dicapai secara tepat. Namun, tidak jarang juga kurang dari target dan hanya mendekati target tersebut. Bahkan kadang juga melewati target tersebut. Maka di sini angka 1000 merupakan sebuah nilai pendekatan atau capaian hasil produksi. Nilai itu juga yang disebut sebagai nilai limit produksi dosis vaksin. Jadi 1000 itu merupakan nilai pendekatan atau nilai limit. Kurang lebih seperti itulah konsep dari sebuah limit. Jadi nilai limit itu adalah nilai pendekatan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana notasi dan nilai dari sebuah limit fungsi aljabar. Limit dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Limit fx menuju di mana x menuju A, saya ulang, limit fx untuk x menuju A itu sama dengan L. Artinya, setiap nilai x yang mendekati A, namun A ini tidak sama dengan x, maka fungsi fx akan mendekati nilai L. Jadi, saya ulang lagi, setiap nilai x yang mendekati A, namun x tidak sama dengan A, maka fungsi fx akan mendekati nilai L. Kemudian, sebuah fungsi itu akan memiliki limit jika didekati dari kiri dan didekati dari kanan. Pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan memiliki nilai yang sama. Dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Limit fx untuk x menuju A negatif. Maksud dari A negatif ini adalah bahwa dia didekati dari kiri. Itu sama dengan limit fx untuk x menuju A positif. A positif di sini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk atau nilai pendekatan dari kanan. Jadi dari kiri dan kanan itu harus memiliki nilai yang sama. Kapan tidak memiliki nilai yang sama, maka fungsi tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai limit. Selanjutnya, mari kita lihat contoh berikut ini untuk lebih memberikan pemahaman yang benar tentang konsep limit itu. Misalnya kita punya bentuk limit x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 untuk x menuju 1. Kalau kita substitusi langsung masuk x sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, maka akan kita peroleh 1 pangkat 2 kurang 4 per 1 kurang 2. 1 kurang 4, 1 pangkat 2 sama dengan 1, kemudian 1 kurang 4 per 1 kurang 2. Hasilnya negatif 3 per negatif 1. Tentu kita akan dapat sama dengan 3. Ini kalau kita substitusi langsung. Coba kita lihat dengan menggunakan tabel berikut ini. Tabel pendekatan. Jadi coba kita lihat tabel ini yang akan kita cari itu x menuju 1. Nah, jadi kita lihat pendekatannya untuk 1. Kalau dari kiri, mulai dari 0,8 misalnya 0,9, 0,99, 0,999 hampir kita dekati, hampir menuju 1. Kemudian kalau kita dekati dari kanan, misalnya mulai dari negatif positif ya, positif 1,1, 1,05, 1,001, 1,001 sampai 1,00001 dan seterusnya. Coba kita perlihatkan atau perhatikan nilai dari fx ini. Semakin kita dekat dengan 1,
semakin hasilnya juga dekat dengan angka 3. Ini menunjukkan bahwa semakin kita dekat dengan 1, menunjukkan bahwa hasilnya semakin dekat pula kita dengan 3, 2,9999 dan seterusnya. Begitupun dengan bentuk ini, kita sudah sampai di titik atau nilai 3,0001. Semakin artinya semakin dekat dengan 1, semakin dekat dengan 3. Sehingga bisa kita tulis bahwa untuk limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X menuju 1 negatif, artinya kalau didekati dari kiri sama dengan 3. Begitupun kalau kita dekati dari kanan, limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X menuju 1 positif, artinya didekati dari kanan juga hasilnya sama dengan 3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X menuju 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya untuk lebih memahamkan kita tentang konsep limit ini. Coba kita perhatikan, misalnya kita punya soal limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2. Kalau kita substitusi langsung masuk nilai 2 ke dalam fungsi ini, akan kita peroleh 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2. 2 pangkat 2, 4 kurang 4 per 2 kurang 2. 4 kurang 4 sama dengan 0, 2 kurang 2 juga sama dengan 0. Kita menemukan bentuk tak tentu. Nah, coba kita lihat bagaimana ketika kita menggunakan tabel untuk menemukan nilai pendekatannya atau nilai limitnya. Dari sini kita lihat dekati dari kiri mulai dari 1,8, 1,9, 1,999 dan seterusnya sampai mendekati 2. Nah, begitupun dari kanan 2,1, 2,05, 2,001, 2,0001, 2,00001. Coba perhatikan nilai fx-nya. Semakin dekat kita kepada 2, semakin dekat kepada 2, itu menunjukkan semakin dekat pula kita kepada nilai 4. Jadi coba perhatikan bagian ini 3,8, 3,9, 3,99, 3,999. Semakin dekat kepada 4, semakin X-nya mendekati 2, maka fx-nya juga semakin mendekat kepada 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa didekati dari kiri mendekati 4, didekati dari kanan juga mendekati 4. Bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2 negatif, artinya didekati dari kiri, itu sama dengan 4. Dan limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X 2 positif, artinya didekati dari kanan juga sama dengan 4. Ketika didekati dari kiri dan didekati dari kanan memiliki nilai yang sama, maka nilai tersebutlah yang menjadi nilai limitnya. Sehingga untuk limit X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2 itu sama dengan 4. Sekarang kita coba lihat contoh berikutnya. Misalnya kita punya contoh limit X pangkat 2 tambah 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2. Kalau kita substitusi langsung masuk nilai 2 ke dalam fungsi ini, maka akan kita peroleh 2 pangkat 2 tambah 4 per 2 kurang 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 4 per 2 kurang 2. 4 tambah 4, 8 per 0. Bentuk tak terdefinisi. Maka coba kita lihat, ketika kita menggunakan tabel pendekatan untuk mendekati nilai 2 dengan menggunakan fungsi tersebut, kita peroleh nilai-nilai berikut ini. Misalnya kita lihat ya dari kiri 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999. Ini pendekatan dari kiri. Kemudian kalau dari kanan 2,1, 2,05, 2,0001, 2,0001, 2,00001. Coba perhatikan nilai fx-nya. Misalnya kita mulai dari kiri. Coba perhatikan. Kalau kita lihat semakin kita dekat kepada 2, maka nilainya semakin kecil.
semakin kecil karena dia menunjukkan nilai negatif. Negatif, coba perhatikan mulai dari sini, negatif 36,2, kemudian negatif 76,1, kemudian negatif 7.999, kemudian semakin kecil negatif 7.996 dan seterusnya. Ini akan membuat atau membentuk pola semakin kecil. Berlainan dengan pendekatan dari kanan. Kalau kita dekati dari kanan misalnya 2,1 menunjuk angka 84,1. Seterusnya 2,05 menunjuk angka 16,05. Begitu seterusnya 2,001 menunjuk angka 8004. Artinya semakin besar. Nah, inilah menunjukkan bahwa pendekatan dari kiri itu semakin kecil, nilainya semakin kecil. Adapun pendekatan dari kanan nilainya semakin besar. Artinya tidak akan bertemu. Tidak akan sama antara pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika limit X pangkat 2 tambah 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2 negatif, artinya didekati dari kiri, itu akan menghasilkan nilai negatif tak hingga. Artinya semakin kecil nilainya negatif tak hingga. Sementara untuk limit X pangkat 2 tambah 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2 positif, artinya didekati dari kanan, menghasilkan nilai positif tak hingga. Positif tak hingga artinya nilainya semakin besar. Dari sini bahwa kita lihat bahwa pendekatan dari kiri tidak sama dengan pendekatan dari kanan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai dari limit X pangkat 2 tambah 4 per X kurang 2 untuk X menuju 2 itu tidak ada. Baik, dari sini, dari beberapa contoh tadi, 3 buah contoh tentang nilai dari sebuah limit fungsi aljabar, bisa kita tarik kesimpulan. Misalnya terdapat limit fx untuk X menuju A. Nah, ketika kita substitusi misalnya X ini, kita substitusi X sama dengan A, kita substitusi ke dalam fungsi fx. Dan fungsi fx itu sama dengan L, menemukan nilai L, dan L ini sebuah nilai, artinya terdefinisi, fungsi ini terdefinisi, maka fungsi itu akan memiliki nilai limit. Kemudian kedua, ketika kita substitusi X sama dengan A ini, X sama dengan A ke dalam fungsi fx, dan kita peroleh nilai 0 per 0, bentuk tak tentu, bentuk tak hingga, maka fungsi tersebut juga memiliki nilai limit. Jadi ketika fungsi tersebut kita substitusi X sama dengan A dan menghasilkan 0 per 0, maka yakin fungsi tersebut memiliki nilai. Adapun ketika fungsi tersebut kita substitusi X sama dengan A dan menghasilkan L per 0, artinya sebuah bilangan dibagi 0, bilangan bulat ya, misalnya bilangan bulat, 1 per 0, 2 per 0, 3 per 0, negatif 1 per 0. Artinya dibagi dengan 0 per 0, bukan bentuk 0 per 0. Maka bentuk tersebut, nilai fungsi tersebut tidak memiliki nilai limit. Jadi ini 3 buah kesimpulan kita bahwa fungsi yang ketika disubstitusi masuk nilai A dan terdefinisi, artinya ada nilainya, itu memiliki limit. Kemudian bentuk 0 per 0 juga memiliki limit. Adapun bentuk pembagi 0 yang L-nya itu tidak sama dengan 0, maka itu tidak memiliki limit. Demikian penjelasan kita di video ini tentang limit fungsi aljabar bagian 1. Untuk melatih kemampuan kita, di kolom deskripsi, di bagian deskripsi video ini terdapat tautan untuk mengakses beberapa latihan. Silakan akses tautan tersebut untuk melatih pemahaman kita tentang penjelasan kita di bagian ini, bagian penjelasan video limit fungsi aljabar bagian 1. Demikian, semoga apa yang kita jelaskan bisa dengan mudah dipahami dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.